Sobat Literasi. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan meresensi sebuah buku berjudul Siapa Aku, Bagaimana Aku, karya Nidam Khairan. Nah, buku ini merupakan buku self improvement yang dimana penulisnya itu akan menjelaskan tentang cara-cara bagaimana kita dapat menemukan siapa diri kita, jati diri kita sesungguhnya, dan bagaimana kita dapat mengelola identitas yang kita miliki. Nah, sebelum memulai bukunya, penulis buku ini itu mendefinisikan identitas diri sebagai karakter atau kepribadian yang kita miliki, bukan berasal dari garis keturunan, agama, ras, ataupun hal-hal yang lainnya, melainkan hal yang murni ada pada diri kita. Nah, dalam penulisan buku ini, si penulis membagi cara kita untuk mengetahui diri kita dalam ke-25 bab, yang dimana bab pertama itu berisi tentang kenalilah dirimu. Kalian tahu nggak sih kenapa penulis itu memilih mengenali diri itu dijadikan hal yang pertama? Karena seperti yang kita tahu, di era globalisasi ini banyak sekali anak muda itu kesulitan untuk menemukan passionnya karena dia tidak mengetahui siapa dirinya. Maka dari itu, di bab pertama si penulis ini memberikan kita pengetahuan mengenai bagaimana kita mengenali diri. Penulis buku ini juga memiliki kiat-kiat yang cerdas menurut saya, karena pada setiap awal babnya penulis itu selalu menyelipkan kata-kata motivasi baik dari dirinya ataupun dari orang lain, dan sedikit informasi bahwa buku ini itu memiliki cara-cara bernuansa Islamiyah. Jadi untuk para ukti dan ikhwan yang merasa beberapa buku self improvement tuh nggak cocok buat remaja Islami, buku ini mungkin bakal cocok banget buat kalian. Nah, setelah kita mengetahui diri kita, penulis itu ngajak kita untuk mendefinisikan suatu perbedaan, di mana perbedaan di sini itu bukan semerta-merta untuk kita membuat diri kita itu lebih kurang nyaman atau tidak percaya diri, namun perbedaan di sini menjadi kunci utama kita untuk lebih percaya diri. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki perbedaan pada dirinya masing-masing. Kita memiliki keunggulan kita masing-masing, dan di sini penulis itu memberikan cara untuk kita menemukan perbedaan itu. Dan kalian tahu nggak sih kalau penulis ini memberikan kita cara tuh dengan membaginya ke dalam beberapa bagian. Misalnya Misalnya yang pertama itu penulis mendefinisikan perbedaan kemampuan. Nah, perbedaan kemampuan di sini berdasarkan kepada akademis dan non akademis. Juga ada perbedaan usaha, perbedaan keadaan, dan perbedaan lainnya. Nah, di sini juga penulis itu menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi jangan berkecil hati jika kita itu berbeda dengan orang lainnya. Perbedaan itu bukanlah suatu hal yang negatif, namun dapat kita jadikan sebagai motivasi untuk kita lebih berkembang dan menjadi yang lebih baik. Selain itu, buku ini menurut saya ada salah satu keunggulan yang sangat-sangat menarik, yaitu di setiap babnya dia menyelipkan
Al-Quran atau hadis sebagai referensi pada penulisan bukunya. Dan selain itu bahasanya itu dibuat lebih informal, sehingga kita sebagai pembaca tidak merasa buku ini tuh terlalu monoton, melainkan kita diajak seperti berbicara kepada si penulis. Namun karena ini berbau Islami juga, buku ini terkadang kurang cocok bagi anak muda yang awam. Maka dari itu, kalau ingin membaca buku ini, saya sangat menyarankan kepada remaja Islami, remaja Muslim atau Muslimah yang lagi bingung untuk menemukan siapa jati dirinya, karena buku ini akan sangat membantu bagi kalian. Mungkin segitu saja untuk hari ini. See you, bye bye.